Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 15 ayat 28. Saya beri tema renungan kita, iman yang besar. Ketika perempuan Kanaan mendengar berita kedatangan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon, dia berusaha menjumpai Yesus sekalipun ada banyak kendala. Dia seorang non-Yahudi, tidak bersahabat dengan orang Yahudi tentunya. Dia seorang perempuan yang tidak dianggap. Maka dia disamakan dengan anjing. Lalu waktu dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus, dia juga dihalang-halangi oleh murid-murid Yesus. Bahkan Yesus pun terkesan diam pada awalnya. Tidak mudah bagi dia. Tetapi dia tetap bersabar. Dan dia tidak pernah menyerah. Dia dihina, namun dia tidak pernah merasa terhina. Karena dia merasa pantas untuk diperlakukan apa saja. Dia sadar bahwa dia tidak punya hak untuk mendapat pengakuan dan pertolongan dari Yesus. Tapi sekalipun demikian, dia terus maju. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mundur. Sehingga inilah yang disebutkan Yesus sebagai iman yang besar, yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Yesus berkata, "Hai ibu, besar iman." Pengakuan Yesus ini tentu bukan tanpa alasan. Yesus sudah melihat perkembangan imannya. Pertama, bahwa ia datang memohon atau meminta belas kasihan. "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Itu dalam Matius 5 ayat 22. Pada tahap ini, imannya dilandaskan pada pengakuan orang Yahudi bahwa Mesias adalah anak Daud. Lalu fokusnya pada anak. Yang penting, anaknya sembuh. Dan pada tahap ini Yesus diam. Muridnya yang bicara. Ada nada protes bahwa kehadiran perempuan ini tidak penting, hanya mengganggu kenyamanan mereka. Tetapi kita melihat tahap kedua, ia datang mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Pada tahap ini, dia tidak lagi mengatasnamakan orang Yahudi, tetapi dia datang secara pribadi, menjadi diri sendiri dengan pengakuan bahwa aku orang berdosa. Aku tidak mampu, karena itu tolonglah aku. Ini adalah sebuah peningkatan iman yang mau mengakui keterbatasan. Jadi tidak hanya sebatas untuk kesembuhan anaknya, tetapi dia sendiri mengaku bahwa dia memang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, terakhir, dia datang dan mau mempertaruhkan semua hidupnya. Status dan harga diri tidak penting di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Inilah iman yang sejati. Inilah iman yang besar. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sekaligus dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka di dalam ayat 28, di sini kita melihat jawaban, respon dari Yesus. Jawabannya double. Pertama, dia dipulihkan. Statusnya diangkat dari hina jadi mulia. Ibu, besar iman. Sapaan ibu menunjukkan adanya penghormatan, penghargaan dari Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa, ini mujizat terjadi. Tapi perhatikan sekali lagi, iman mendahului mujizat. Allah dapat bekerja melampaui apa yang kita doakan.
melampaui apa yang kita imani. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sakit penyakit. Dia mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada batasan Yahudi ataupun Yunani. Yang terpenting adalah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia dalam situasi apapun, susah ataupun senang. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman. Kami sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh menerima bahwa tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus, Tuhan, penyembuh dan penyelamat yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.